Firman Tuhan kita akan buka di kitab Yesaya. Yesaya pasal 31 ayat 1 sampai 5. Jika sudah ketemu, kita akan baca firman Tuhan secara bergantian. Ayat 1, 2, 3, 4, dan 5. Akan baca dulu ayat pertama. Yesaya pasal 31 ayat 1. Tuhanlah penolong yang satu-satunya. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Akan tetapi Dia yang bijaksana akan mendatangkan malapetaka dan tidak menarik firman-Nya. Dia akan bangkit melawan kaum penjahat dan melawan bala bantuan orang-orang zalim. Sebab orang Mesir adalah manusia, bukan Allah, dan kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Apabila Tuhan mengacungkan tangannya, tergelincirlah yang membantu, dijatuhlah dan dibantu, dan mereka sekaliannya habis binasa bersama-sama. Ayat 4, demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan kepadaku, seperti seekor singa atau singa muda mengeram untuk mempertahankan mangsanya, dan tidak terkejut mendengar teriakan seluruh pasukan gembala yang dikerahkan melawan dia, dan tidak mengalah terhadap keributan mereka. Demikianlah Tuhan semesta alam akan turun berperang untuk mempertahankan gunung Sion dan bukitnya. Seperti burung yang berkepak-kepak melindungi sarangnya. Demikianlah Tuhan semesta alam akan melindungi Yerusalem. Dia melindungi dan menyelamatkannya, memeliharanya dan menjauhkan celaka. Bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Amin. Silakan duduk. Firman Tuhan siang hari ini datang kepada kita karena kita juga setiap hari ada melakukan doa di gereja, dan juga kita ada ibadah hari Minggu. Jadi hampir setiap hari kita ada doa sekarang di gereja. Ya, kita membuat menara doa ya, karena doa ini untuk peperangan dan juga kita berdoa untuk doa kesembuhan. Jadi dua ini yang menjadi pokok doa kita yang masih kita minta terus kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan bahwa Tuhan itu berkuasa ya di dalam kehidupan umat manusia. Karena Tuhan itu sangat mengasihi kita, dan Tuhan itu punya rencana di dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu penting bagi kita ya untuk kita terus membuka hati kita, pikiran kita, jiwa kita, dan meminta tuntunan Roh Kudus supaya setiap hari kita hidup di dalam rencana Tuhan, dan Tuhan menjadi penolong kita yang kita akui satu-satunya di dalam kehidupan ini. Jadi kita persoalan di sini karena kita terus membuka tempat doa, secara otomatis ya kita harus ada pengorbanan ya. Mungkin waktu kerja kita akhirnya lebih banyak ke waktu doa, mungkin pengorbanan kita, tenaga kita, pikiran kita, terus kita penopang doa, mendoakan terus menerus sampai Roh Kudus itu menjamah, bekerja ya, di dalam pelayanan ini. Dan untuk menjadi pelayanan doa tidaklah semudah kita mengatakan berdoa, karena berdoa ini butuh kesungguhan hati ya. Dan juga butuh pengorbanan, memberikan waktu, memberikan tenaga, pikiran ya, dan juga terus berharap kepada Tuhan
Ya, jadi untuk menjadi pendoa syafaat, pasukan doa itu tidak gampang. Dia juga harus berperang di dalam doa-doanya, memerangi semua roh-roh yang memberontak. Dia juga harus berperang di dalam doanya, memerangi roh yang tidak mau dengar-dengaran, roh yang ragu-ragu bimbang, roh yang tidak percaya. Ya, karena ini satu ya doa kita ya tentang kesembuhan dan juga tentang peperangan roh ini yang setiap hari kita rasakan ada saja terjadi. Bahkan firman Tuhan katakan bahwa janganlah mencari pertolongan kepada Mesir, karena Mesir itu adalah manusia, dia bukan Allah. Nah, jadi firman Tuhan bilang mencari pertolongan itu tidak bisa pakai kekuatan manusia atau kehebatan manusia. Tidak bisa juga pakai pangkat dan kedudukan orang. Tidak bisa juga pakai kuda-kuda dari Mesir atau makhluk yang dianggap kuat oleh manusia. Tetapi Tuhan sudah mengatakannya bahwa kuda-kuda mereka adalah makhluk yang lemah, bukan roh yang berkuasa. Jadi artinya pertolongan manusia itu sangat minim, sangat terbatas. Kita tidak bisa mengharapkan ya, oh saya begini buat baik supaya orang baik sama saya, itu tidak bisa diharapkan. Di akhir zaman ini manusia sudah Tuhan katakan bahwa semakin jahat, semakin tidak punya hati nurani, pikirannya hanya menguntungkan diri sendiri. Jadi secara otomatis untuk menolong orang lain itu sangat-sangat kecil kemungkinannya. Peduli paling 1 kali, 2-3 kali sudah tidak mau. Karena apa? Manusia ini mengharapkan sesuatu pembalasan yang baik, yang lebih daripada kita manusia biasa. Jadi firman Tuhan jelas katakan ya bahwa saat kita mencari pertolongan, mari kita datang kepada Tuhan. Mari kita memanggil nama Tuhan betul-betul dalam doa kita ya. Bahkan sudah ada buku doa yang ketiga yang saya tuliskan untuk jemaat kita ini supaya kita ada tuntunan doa terus, karena kita membutuhkan kasih anugerah Tuhan dan zaman Roh Kudus. Di waktu kita membaca sungguh-sungguh itu, maka percayalah Roh Kudus mendengar apa yang menjadi doa kita. Bahkan kita bisa tambahkan dengan doa-doa secara pribadi di dalam hidup kita ya. Karena membuat buku doa juga tidak gampang, banyak penyerangan. Di dalam HP saya itu sampai hilang semua memori, dan juga di dalam laptop saya pernah hilang ya gambar Tuhan Yesus yang sudah saya save. Tapi akhirnya saya mencari lagi ya. Saya bilang ini peperangan yang dikendalikan oleh roh-roh jahat di udara. Jadi harus saya patahkan, saya putuskan. Lalu laptop saya sudah ngeprint gak keluar tintanya. Saya udah berdoa di kamar, saya bilang Tuhan saya gak punya uang. Saya mau dari mana saya dapat uang, setiap hari kerja saya hanya berdoa. Saya tumpahkan tangan, saya berdoa, dan saya coba-coba sendiri, saya belajar. Saya mau cari tahu, belajar, mau buka hati. Saya bilang saya ini orang paling bodoh di dunia ini, gak ngerti apa-apa. Saya coba dan puji Tuhan ternyata bisa jalan. Mungkin bisa jadi karena lama gak pakai, jadi mungkin tinta itu beku, mau gak mau diisi. Karena seperti bensin ya, kalau gak diisi terus lama-lama motornya ogrok gitu, rusak. Nah jadi saya bilang iyalah, udah beli dulu lah yang tinta hitam ini, karena tinta hitam ini kita pakai terus. Ya, jadi hal-hal seperti ini terjadi sampai mau ngeprintnya. Artinya apa? Waktu mau buat buku doa saja iblis tidak suka. Diserang terus, diserang. Lari sana, lari sini. Nah, kita hidup seperti pasukan. Semuanya cepat, buru-buru. Sampai jam selesai perang jam 6 sore. Setiap hari begitu. Gitu. Dan saya tahu Tuhan itu akan membawa nanti jiwa yang lainnya datang. Makanya kadang secara manusia saya bilang Tuhan saya nggak sanggup. Kalau bisa diganti orang lain, ganti aku. Saya nggak sanggup Tuhan. Engkau memberikan visi yang terlalu mulia dari surga. Bayangkan orang yang tak punya pengharapan yang ditolong. Setelah punya pengharapan pergi entah kemana. Balik datang lagi yang baru. Waduh, saya bilang ini bagaimana Tuhan ya? Saya bilang. Cara manusia saya nggak sanggup. Kalaupun saya ditanya, saya bilang saya nggak sanggup. Nah, tetapi pertolongan Tuhan itu tepat pada waktunya, saya percaya. Semua akan terjadi, tapi kita menunggu proses ini pelan. Karena orang yang sakit juga harus buka hati.
baru betul-betul Roh Kudus itu bekerja. Semakin cepat buka hati semakin bagus. Tetapi kalau memang masih didorong terus, ya kita harus sabar mendoakan orang itu sampai orang itu terima betul-betul keselamatan, kesembuhan, betul-betul terima pembaharuan dari Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu setiap hari sudah diturunkan lewat doa kita. Tetapi kadang-kadang kita manusia ini karena tutup hati itu sama dengan menolak. Belum terbuka hati, pintunya belum buka. Kalau orang mau bertamu, pintu nggak terbuka, ya nggak bisa masuk rumah. Gambarannya seperti itu. Dia hanya berdiri di depan pintu rumah, tapi tidak pernah masuk ke rumah. Nah, disinilah kita belajar menjadi pasukan tidaklah mudah, pasukan doa yang dibentuk tidak gampang, yang kita bentuk setiap hari. Karena kalau kita tidak bentuk, kita habis diserang secara fisik, secara mental, habis kita diserangnya. Iblis itu licik. Dia tahu lemah kita ini mulai serang sana, mulai serang sini, nggak tahu dah. Mau nggak mau kita harus bentuk penjagaan doa. Nah, ini yang saya lihat di sini terjadi satu perangan roh karena firman Tuhan sudah katakan bahwa di dalam Yesaya pasal 31 ini kalau kita baca bagaimana Tuhan menolong ya pertolongan Tuhan terhadap bangsa Israel, dan satu kuncinya, bertobatlah hai orang Israel kepada Dia yang sudah kamu tinggalkan jauh-jauh. Kembalilah hatimu bertobat, kembalilah hatimu bertobat. Kalau dulu kita nyembah berhala, kita manusia yang berdosa, kita jatuh karena pekerjaan, kita jatuh karena duit, kita jatuh karena pasangan, kembalilah bertobat. Firman Tuhan bilang, bertobatlah hai Israel. Kita harus pegang satu, saya mau melakukan ini karena saya mau masuk pertobatan, sungguh-sungguh. Dan bertobat itu bukan setahun sekali, atau sebulan sekali, atau seminggu sekali, tidak, setiap hari kita harus bertobat. Karena kita tidak tahu kapan waktu Tuhan bawa kita pulang ke surga. Gitu. Jadi pertobatan itu setiap hari, diperbarui setiap hari. Ya harusnya kita semakin hari semakin kuat, karena semakin banyak kita berdoa, ya semakin banyak tantangan kita. Kadang dari luar, kadang dari dalam kita, kadang dari mana, itu pasti ada. Karena saya percaya yang memimpin semua adalah Tuhan. Jadi mari kita belajar untuk membuat diri kita ya semakin hari. Mari kita buka hati. Katakan Roh Kudus, saya ini nggak mampu. Ajarin saya. Saya ini orang berdosa. Ampuni saya. Supaya Roh Kudus dengar. Dan setiap kita doa kita harus berucap. Supaya apa? Roh setan dalam tubuh kita dengar suara kita, dan dia bisa keluar karena kita yang memerintahkan dia keluar di dalam nama Tuhan Yesus Anak Domba Allah. Jadi nggak bisa kita simpan suara kita, nggak bisa, harus tegas dan lugas. Ya, jadi kita juga baca doa juga harus tegas. Kalau memang kurang jelas suara kita, ulang lagi. Kalau memang misalnya mau kamar mandi atau mau minum, habis itu udah lihat tuh, walaupun kita di setengah, ulang lagi dari pertama apa pokok kita, balik lagi ke atas. Jangan sampai iblis kecoh, nanti kacau. Karena peperangan roh ini tidak kelihatan, tetapi impactnya ke kita sangat besar, apalagi kita yang pasukan ini. Saudara bisa tanya prajurit yang biasa di medan peperangan, dia tidak bisa santai. Dia tidak bisa ngopi-ngopi dulu, nggak bisa. Dia ngopi sebentar, dia ini, langsung sudah ada jam sekian harus kumpul doa. Nah, jadi seperti itulah perjalanan hidup kita. Sampai jam 6 sore. Itu pun kadang masih ada serangan balik dadakan setelah jam 6 sore. Makanya saya bilang harus kita berjaga. Kalau lewat dari jam 6 sore, akhirnya kita buat lagi doa. Ya sampai lewat jam 12 malam, jam 1, jam 2, baru tidur. Mau bagaimana? Ada peperangan susulan. Ini iblis ini sering ngeco di situ. Tapi saya pikir sudahlah, itu melatih kita. Melatih kita. Tetapi semakin banyak kita masuk ruang doa. Kadang kalau secara manusia betul nggak sanggup. Saya kadang mikir gini, enak ya kalau orang lain itu ya nggak ada perang-perang ya, enak sekali hidupnya.
Dia mau jam 6 kek, jam 7 kek, terserah, jam 10 kek baru doa, terserah. Ini kita pagi jam 7, jam 3 pagi harus melek. Siang lagi jam sekian harus ini. Habis itu baca doa lagi. Gak ada waktu buat gini, ngantuk ini siang. Walaupun ngantuk tetap doa. Kadang aku mikir gitu, Tuhan apalagi yang Tuhan mau lakukan? Aku udah gak tahu. Jujur, kalau bukan Tuhan, daging ini gak sanggup. Karena daging ini butuh istirahat, butuh apa. Tapi walaupun ngantuk siang-siang itu baca doa itu, baca Alkitab itu tetap harus baca, tetap harus ikut. Walaupun pikiran kemana-mana sambil begini, tetap harus ngomong. Gak boleh diam, biar roh itu tidak transfer kemana-mana. Jangan sampai nempel ke saya, nempel ke yang lain. Jadi harus ini, bentengi diri kita juga. Karena fungsi doa itu bukan hanya mendoakan orang sakit, tapi bagi diri kita membentengi diri kita. Karena kita setiap hari bekerja di ladang Tuhan. Senin sampai hari Minggu. Iya kan, full. Belum lagi harus ngajar PAUD lagi sorenya. Ini karena Indonesia merdeka jadi libur. Hari Senin baru PAUD lagi. Nah, disitulah kita belajar mengandalkan Tuhan. Ya, mari kembali lagi. Ya, mungkin kita secara manusia memang lah dan capek. Kalau memang ada satu yang sudah capek, udah lainnya diam aja, nggak usah dijawab. Nanti berhenti sendiri. Kalau kita jawab, jadinya kita lempar bola. Akhirnya kita perang sendiri. Kata iblis ini, perang sendiri kalian, nggak ada perang saya lagi. Nah, jadi harus kita waspada, kita siap tenaga, siap pikiran. Ya saat ini Tuhan belum kirim orang untuk tambahan kita di sini, hanya kita. Ya sudah, kita syukurin aja. Ya kita memuji Tuhan, kita tahu semua kehendak Tuhan terjadi. Tapi ada cara Tuhan untuk memberkati makan minum kita. Ada cara Tuhan untuk melengkapi apa yang kita perlukan. Ada saja cara Tuhan kita selalu sehat. Ada saja cara Tuhan untuk orang memperhatikan kita. Karena yang menggerakkan itu Roh Kudus. Ya. Saya bersyukur Tuhan masih perhatikan kita. Kemarin tiba-tiba ada orang datang ketok-ketok bawa berkat. Saya bilang, ini apa? Iya, saya bawa berkat ke sini. Setelah kasih dia pergi. Saya bilang, padahal tidak ada ngomong komunikasi. Tapi Tuhan tahu apa yang menjadi isi hati kita. Jujur kemarin waktu itu berapa waktu lalu saya lihat, ya Tuhan kapan ya saya makan anggur hijau itu, pikir saya. Di Sangguni gak ada jual setahu saya. Lalu datang orang beberapa hari kemudian bawa berkat. Pada waktu saya pengen makan buah stroberi, Tuhan kapan ya saya makan buah stroberi? Saya cari-cari gak ada yang tahu. Di Sangguni gak ada jual buah stroberi. Kalau di Bekasi sana banyak ya, beli di pasar, di supermarket juga ada, yang penting punya duit. Waktu itu datang berkat, bawa 1 parcel, ada stroberinya di situ. Ya saya ambil stroberi duluan karena saya kepingin sekali dari kemarin. Itulah berkat Tuhan, kita tidak tahu. Itulah Tuhan membayar tenaga kita, menghibur kita. Jadi pasti ya, kalau kita punya kerinduan Tuhan Yesus, aku pingin begini. Uang saya nggak cukup, Tuhan Yesus saya percaya Tuhan kasih saya, amin. Karena saya bekerja di ladang Tuhan. Ini bukan hanya berlaku kepada saya, tapi kepada kita juga. Amin. Karena Tuhan sayang kita. Kita sudah jadikan pasukan pelayanan doa, pasukan peperangan, maupun doa kesembuhan, doa pemulihan, dan terus. Dan saya percaya Tuhan nanti akan kirim lagi jiwa-jiwa yang memang sesuai dengan visi Tuhan dalam pelayanan ini. Jadi yang tergerak sini memang betul-betul tak punya pengharapan, tetapi yang mau dilatih, dia akan jadi pekerjanya Tuhan. Artinya sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jadi sekali lagi, kalau Tuhan belum kirim tambahan orang untuk pelayanan kita ini, ya karena pelayanan kita cukup berat. Kalau cerita sama orang tidak mau. Tidak mau repot-repot gitu ya. Nah, jadi tetaplah kita mengucap syukur. Berarti kita masih dimampukan Tuhan melakukan setiap hari sampai jam 6 sore. Jadi makanya tetap harus jaga 2 orang minimal. Karena kita tidak tahu serangan apa yang akan muncul dengan tiba-tiba.
Apakah ada manifestasi atau tidak, kita tidak tahu. Tapi minimal 2 orang kita sudah ada penjagaan. Dan kita terus berdoa, serahkan pada Tuhan Yesus. Nah, karena saya lihat jujur sudah ada perubahan-perubahan. Saya lihat satu persatu, tanda-tanda kesembuhan sudah ada. Tetapi yang Tuhan mau juga orang itu buka hati supaya lebih cepat sembuh. Perubahannya sudah ada. Amin. Ya, tetapi supaya lebih cepat sembuh harus buka hati. Jadi saya percaya itu Tuhan Yesus tahu dan Tuhan Yesus dengar isi hati kita ini satu persatu. Waktu kita masuk ruang doa pribadi, pasti pokok doa kita sama. Pemulihan, kesembuhan, pertobatan, dan diri kita harus Tuhan minta kekuatan supaya kita kuat menjalani hidup ini. Terpuji nama Tuhan. Mari kita berdoa.